Numpak sepur bawa bunga mawar berpeluh-peluh. Dulur batur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast KPP Pratama Tegal bersama saya Herwin Kurniawati, dan tentu saya tidak sendiri. Saya bersama dengan dua penyuluh pajak dari KPP Pratama Tegal. Tentunya kawan pajak merasa penasaran apa sih tema podcast kali ini. Sebelumnya, tak kenal maka tak sayang. Perkenalkan, di samping saya ada dua penyuluh hebat. Di samping kanan ada Pak Untung Riono dan di sebelah kiri ada Bu Toipah. Silakan Pak Untung untuk menyapa kawan pajak yang sedang menonton podcast kali ini. Baik, terima kasih Mbak Herwin. Selamat sore kawan pajak semua. Perkenalkan, saya Untung Riono, penyuluh pajak Ahu Muda pada KPP Pratama Tegal. Selamat sore, salam kenal. Bu Toipah silakan. Karena saya pengen disayang ya, jadi saya kenalan juga ya. Nggak mau kalah nih sama Mbak Herwin sama Mas Untung ya. Perkenalkan kawan pajak semua, nama saya Toipah sebagai salah satu penyuluh pajak di KPP Pratama Tegal. Gitu. Kawan pajak gimana kabarnya? Sehat ya? Alhamdulillah sehat semua. Pak Untung gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat Mbak Herwin. Tetap semangat ya. Tetap semangat. Jadi sore kali ini kita akan membahas apa nih ya? Ada yang udah tahu? Pasti belum ya. Saya akan beritahu kali ini bahwa kita akan mengenalkan kepada para penonton podcast kali ini untuk mengenal fitur-fitur unggulan Cortex gitu. Jadi nanti Pak Untung dan Bu Toipah akan bantu saya menjelaskan kepada kawan pajak bagaimana atau apa saja fitur-fitur unggulan Cortex. Kalau tidak salah, pernah saya membaca di awal tahun, itu tepatnya 1 Januari 2025, Presiden Prabowo telah meresmikan peluncuran Cortex DJP. Mungkin para pendengar masih banyak yang bertanya-tanya mengenai apa sih itu Cortex dan mengapa sebegitu hebohnya di media sosial. Silakan untuk Pak Riono. Baik, terima kasih Mbak Herwin dan kawan pajak semua, khususnya kawan pajak di wilayah KPP Pratama Tegal. Betul, dan sampaikan Mbak Herwin bahwa Direktorat Jenderal Pajak sudah menerapkan sistem inti administrasi perpajakan atau yang kita lebih kenal dengan istilah Cortex. Jadi sederhananya, Cortex adalah sistem yang akan menggantikan sistem lama yang dipakai oleh Direktorat Jenderal Pajak. Kalau sebelumnya mungkin kawan pajak pahami, kawan pajak kenal, Direktorat Jenderal Pajak menggunakan DJP online untuk lapor SPT PP orang pribadi maupun badan, kemudian untuk lapor SPT PPN ada Inovatif Faktur dan ada aplikasi lainnya. Nah, Cortex ini mengintegrasikan dan menyatukan seluruh layanan yang selama ini digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Ya, jadi pada intinya hanya ada satu aplikasi gitu ya. Jadi intinya hanya ada satu aplikasi yang nanti akan digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dalam melayani wajib pajak. Nah, kawan pajak, sebagai pengetahuan saja bahwa Cortex ini sebetulnya lahir sebagai amanah dari Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2018. Jadi sudah lama banget ya. Jadi kalau kawan pajak misalnya tanya atau misalnya tanda kutip, kok mendadak ada Cortex? Enggak. Cortex itu sudah disiapkan sejak lama, sejak Mei 2018, seiring dengan diterbitkannya Peraturan Presiden nomor 40 tahun 2018. Gitu Mbak Erwin. Jadi penjelasannya cukup mudah dipahami ya. Jadi Cortex itu sebenarnya sudah lama dirancang, kemudian baru di launching oleh Presiden Prabowo itu Januari 2025. Jadi memang seharusnya sudah
dilakukan atau diaplikasikan oleh seluruh wajib pajak di seluruh Indonesia ya Pak Untung Iya, ya. betul. Oke. Itu kawan pajak. Jadi kawan pajak sudah dijelaskan oleh Pak Untung tadi mengkombinasikan atau menggabungkan beberapa layanan ya. Yang sebelumnya tuh ada DJP online, ada IPBK, kemudian ada Evaktur, ada Enova, dan semua itu passwordnya cukup banyak ya Pak ya, sehingga menyulitkan wajib pajak untuk melakukan kewajiban dan haknya di bidang perpajakan gitu ya. Jadi Bu Toipah nih, sebenarnya perbedaan apa sih antara sistem yang lama dengan sistem Kortek? Oke, tentu saja tadi seperti yang disampaikan Mas Untung ya, Kortek itu seperti mengintegrasikan gitu ya. Jadi sistem-sistem yang lama yang tadinya terpencar-pencar gitu ya, menjadi satu pintu gitu ya. Jadi rumahnya satu, semua layanan ada di situ. Nah, itu salah satu keunggulannya ya, salah satu yang membedakan dengan aplikasi yang terdahulu gitu Mbak Erwin. Tapi tentu saja untuk fitur-fitur yang memang dulu sudah pernah ada, itu tetap dipertahankan Mbak Herwin. Jadi misalnya nih ya EPBK dulu kan di DJP online juga sudah ada gitu ya. Itu tetap kita pertahankan bahkan lebih ditingkatkan lagi gitu. Jadi memang ada beberapa fitur-fitur yang sebelumnya sudah ada dan itu sudah bagus, tetap kita sempurnakan, tetap kita pertahankan dan kita sempurnakan. Sedangkan fitur-fitur yang lain akan tetap ada ya. Nanti beberapa fitur unggulan nanti tetap ada Mbak Herwin. Sebenarnya kita akan membicarakan fitur-fitur unggulan yang nantinya ada di Cortex ini. Tapi karena mungkin waktunya kita hanya sebentar ya, kita mungkin hanya akan membicarakan atau menyampaikan fitur-fitur yang unggulannya saja. Gitu. Baik, dialog kita semakin memanas ya Bu ya, karena sepertinya para pendengar semakin penasaran ingin mendengar penjelasan bagaimana sih keunggulan-keunggulan dalam Kortex ini. Dan mungkin bisa dijelaskan langsung oleh Pak Untung. Mungkin nggak semua fitur unggulan dijelaskan yang sering atau kerap dipakai oleh wajib pajak. Oke, baik, terima kasih Mbak Erwin. Jadi yang pertama tentunya bagaimana kita masuk ke akun Kortex Mbak Erwin ya. Yang pertama keunggulannya adalah role access. Ya. Artinya apa? Artinya bahwa pelaksanaan pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan nanti akan dilakukan oleh individu atau oleh pengurus atau oleh wakil atau kuasa. Ini yang nanti membedakan sekali dengan sistem yang lama ya. Artinya apa? Artinya ketika sistem yang lama, katakanlah wajib pajak orang pribadi atau badan gitu ya, ketika akan menyampaikan SPT PPh badan atau SPT PPN itu masuk ke sistem DJP online misalnya menggunakan NPWP badan. Jadi selama menggunakan NPWP badan kemudian menggunakan password badan juga. Nah, ini sistem yang lama ya. Nah, bagaimana dengan Kortex ya? Nah, ini yang membedakan. Ya, dalam Kortex mengenal yang namanya penanggung jawab atau personal in charge ya. Jadi, setiap wajib pajak badan atau instansi akan memiliki satu orang sebagai penanggung jawab. Nah, satu orang sebagai penanggung jawab inilah yang nanti mempunyai kewenangan sebagai super user yang bisa melakukan aplikasi Kortex seluruhnya ya, seluruh mengenai hak dan kewajiban wajib pajak badan maupun instansi pemerintah kayak gitu ya. Nah, sebagai contoh, misalnya katakanlah Tuan A, yaitu sebagai direktur dan juga sebagai PIC, sebagai direktur PT ABC misalnya, tapi dia juga sebagai dirinya sendiri. Nah, bagaimana cara loginnya? Ya, cara loginnya adalah Tuan A nanti ketika masuk ke akun Kortex akan memiliki dua peran. Yang pertama sebagai wajib pajak orang pribadi sebagai dirinya sendiri, kemudian yang lainnya sebagai PT ABC yang diwakilinya. Nah, inilah perbedaan yang sangat mendasar antara sistem lama dengan sistem yang baru. Bagaimana kalau misalnya Tuan A ini mempunyai 10 perusahaan? Berarti nanti Tuan A dia akan bertindak untuk dirinya sendiri dan nanti mewakili 10 perusahaan yang dia miliki. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan bahwa role access-nya akan sangat berbeda sekali antara sistem yang lama dengan sistem yang baru atau Kortex ini. Nah, dalam pelaksanaannya nanti Tuan A selaku penanggung jawab bisa memberikan
memberikan role access atau mendelegasikan kewenangannya kepada pegawainya atau kepada misalnya konsultannya. Misalnya pegawai ABC misalnya nanti diberikan notice untuk PPh pasal 21. Pegawai yang lainnya misalnya untuk bupot unifikasi, pegawai yang lainnya nanti misalnya untuk faktur pajak gitu ya. Jadi intinya apa? Intinya perbedaan yang sangat dasar adanya impersonate. Ya, namanya impersonate. Jadi tuan A bertindak sebagai dirinya sendiri atau sebagai wajib pajak yang diwakilinya. Itu yang sangat membedakan sekali Mbak Herwin. Jadi konsep impersonating ini sangat baik karena apa? Kalau misalnya di sistem yang lama, satu user bisa dipakai oleh beberapa orang. Ya, satu user dipakai oleh beberapa orang. Tapi dengan sistem Cortex ini nanti masing-masing memiliki user sendiri-sendiri dan dia memiliki role access sebagai apa. Jadi katakanlah yang mempunyai tugas untuk membuat potong 21 misalnya Bu Toipa, berarti Bu Toipa yang punya role access untuk membuat potong PPh 21. Saya untung misalnya diberikan kewenangan oleh PIC untuk membuat faktur pajak. Berarti nanti tugas saya adalah faktur pajak. Tidak bisa berbagi lagi saya membuat 21 atau benar PPN. Sehingga nanti ketika misalnya ada kekeliruan kesalahan ketahuan, oh 21 Siapa yang membuat buat? Bu Toipa. Ketahuan PPN, historinya ya. Historinya seperti itu. Di sistem lama ini tidak akan ketahuan historinya siapa yang membuat faktur pajak atau bukti potong. Nah, seperti itu saya kira. Ya. Berarti impersonating itu membedakan antara DJP online dan Cortex yang sekarang ya Pak ya. Dan sangat signifikan Ya, karena betul. ternyata harus menggunakan login orang pribadi Betul. atau login pengurus atau login penanggung jawabnya ya. Ya, Dan itu betul. juga memberikan keamanan dan kepastian bagi wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Ya. Seperti tadi yang dicontohkan oleh Pak Untung, ketika Bu Toipah ditunjuk oleh direktur Betul. untuk membuat bukti potong PPh 21, maka Bu Toipah hanya punya akses untuk membuat bukti potong PPh 21. Kemudian menugaskan kepada Pak Untung untuk membuat faktur pajak, maka hanya Pak Untung yang bisa membuat faktur pajak. Dan apa namanya kewajiban pajak yang lain ya Pak ya tentunya. Tetapi gini loh Pak, ada orang atau beberapa wajib pajak yang merasa ragu gitu ya. Ini sistem keamanannya cukup baik atau enggak nih Bu Toipah? Oke. Ya, seperti disampaikan tadi ya sama Mas Untung ya, masing-masing mempunyai role access sendiri gitu ya. Ketika mungkin seperti saya nih tadi pasal 21 gitu ya saya nggak bisa bikin yang lain. Begitupun Mas Untung sebaliknya seperti itu, tergantung role access-nya. Dan di sini nanti tetap Mbak Herwin yang bisa menyampaikan SPT-nya adalah si PIC tadi, karena dia sebagai signer ya, penanda tangan nggak bisa kita delegasikan, tapi memang PIC utamanya itulah si penanda tangan itu. Jadi ya dari segi role access ya, dari segi keamanan gitu ya, keamanan aksesnya ya udah terjamin seperti itu. Kemudian bisa dijelaskan lagi Bu fitur unggulan yang kedua. Oke, yang kedua ini sebenarnya sama yang kita balik ke flashback yang Mas Untung jelaskan di awal ya, menggabungkan beberapa aplikasi gitu ya, beberapa aplikasi. Nah, kita masuk ke integrasi dan juga otomatis gitu ya. Jadi semua fitur kan jadi satu nih ya, termasuk pembuatan bukti potong dan lain sebagainya, laporan SPT gitu ya, yang tersebar, terintegrasi jadi satu. Termasuk misalnya kita nih sebagai pegawai ya, karyawan gitu ya, itu pada saat kita si pemberi kerja kita ya, misalnya PT ABC gitu ya, membuat bukti potong atas PPh pasal 21 kita, otomatis dia kan membuatnya di Cortex. Nah, begitu diterbitkan, ditandatangani oleh PIC mereka, yaitu ya, tandatangani oleh PT ABC, otomatis akan muncul fiturnya atau bukti potongnya tersebut di akun Cortex-nya pegawai, akun Cortex-nya saya gitu. Jadi kita nggak perlu lagi nih minta sama mereka gitu ya. Saya minta ini bukti potong, mau laporan SPT gitu, nggak perlu seperti itu. Tidak ada alasan lagi Betul, menerima bukti potong. betul, terlambat lapor gara-gara belum ada bukti potongnya gitu. Itu seperti itu ya. Jadi bisa dilihat di akun Cortex-nya masing-masing, nanti di menu dokumen ya Mas Untung ya. Di menu dokumen nanti bisa dilihat berapa bukti potong yang kita peroleh itu ya. Kita pernah bekerja di mana saja ya, otomatis itu akan muncul gitu ya. Dengan syarat ya tadi si lawan transaksi memang membuatnya di
Cortex. Cortex. Gitu. Iya. Itu yang membedakan ya, dari sistem lama kita harus minta dulu nih. Hmm. Dengan adanya Cortex ya sudah by integrasi otomatis di situ sudah ada. Tuh, Mbak El. Jadi fungsi integrasi sama otomatisasi itu berjalan dengan baik ya di Iya. Cortex ya. Jadi ketika perusahaan membuatkan bukti potong atas gaji gitu kan, atas kan dipotong PPh pasal 21 tuh Pak ya. Kan Betul. perusahaan harus membuat bukti potong ya. Iya. Nah, pembuktiannya itu melalui bukti potong dan langsung dikirimkan otomatis ternyata ya. Langsung Paperless ya. paperless Nggak ya. ada yang Habis perlu ini saya dicetak. langsung cek Cortex saya dibuatkan dari bukti potongnya oleh Iya, tiap perusahaan bulan. gitu ya atau bendaharanya gitu ya. Betul. Kemudian ini baru otomatisasi dari pajak penghasilan nih Pak Untung. Ada nggak sih contoh lain fitur untuk integrasi dan otomatisasi Otomatis. ini ya? Iya. Contoh lainnya mungkin pajak masukan ya. Jadi Yang sering ada itu. yang sering ada itu kan pajak masukan. Jadi dengan catatan ya bahwa wajib pajak tentunya sudah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Iya. Karena ini domainnya adalah pajak masukan, berarti sepanjang wajib pajak telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak ya. Jadi nanti pengusaha kena pajak akan menerima faktur pajak masukan dari pembeli, dari penjual secara otomatis juga ya. Kemudian nanti PKP tidak perlu melakukan upload atau rekam ulang faktur. Kemudian nanti Jadi tinggal memilih ya, Iya. tinggal memilih apakah faktur pajak ini sehubungan dengan pasal 98 ya, apakah sehubungan dengan 3M. produksi, distribusi, manajemen pemasaran, dan dapat dikreditkan. Itu nanti tinggal klik saja, jadi data e-faktur sudah tersedia di akun Cortex-nya pembeli. Gitu. Pembeli barang kena pajak. Kemudian yang berikutnya adalah otomasi lainnya adalah kode billing ya dalam pajak ya. Jadi kode billing yang terbit melalui konsep SPT itu nanti SPT akan otomatis terlapor ketika billing sudah dibayarkan oleh wajib pajak, dan wajib pajak tidak perlu merekam lagi nomor NPP. transaksi penerimaan negaranya ya. Agak susah itu ya, Ya, yang kalau rekamnya. selama ini kan wajib pajak kadang-kadang kesulitan merekam NTP-nya, Iya. apalagi 16 digit. Dan perlu nunggu waktu Nunggu nih waktu, kadang-kadang, nggak iya. langsung. Nggak otomatis. langsung. Kemudian NTP-nya kadang-kadang ini yang nol apa O gitu Oh ya. betul. Iya Pak, satu. Ini apa satu, ini huruf B apa 8 gitu, banyak banget ya. Betul. Nah, nanti dengan Cortex ini setelah lagi SPT akan otomatis terlaporkan ketika billing yang sudah tergenerate secara otomatis sudah dibayarkan oleh wajib pajak, dan wajib pajak tidak perlu repot-repot merekam nomor transaksi penerimaan negaranya. Betul. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga mungkin otomasi yang lainnya adalah hubungan kita dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mengenai pajak masukan dari PPN impor ya. Itu juga otomatis, dan mungkin banyak lagi ya, banyak lagi contoh-contoh Seperti yang lainnya. ini faktur dokumennya dipersamakan dari PNSE juga otomatis ya, muncul. betul. Ya, dari PNSE itu ya, Betul. perdagangan melalui sarana elektronik. Betul. Itu kurang lebih Mbak Irwin. Jadi cukup banyak ya Bu ya yang diintegrasikan dan otomatis melalui sistem seperti bukti potong pajak penghasilan, kemudian faktur Iya. pajak masukan, Betul. kemudian PPN impor yang berkaitan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, kemudian otomatisasi ketika kita sudah menyiapkan konsep SPT, bayar langsung otomatis lapor. Iya. Oke. Nah, ini kabar gembira ya Bu untuk wajib pajak yang kadang seringkali ketika mau minta bukti potong dari perusahaannya tuh sulit atau lama gitu ya, padahal Iya. buru-buru untuk laporan pajak SPT Betul. tahunan gitu deh Bu. Jadi sehingga takutnya haknya itu akan hilang gitu ya Bu. Lalu keunggulan apa lagi ya Bu selain tadi? Oke. Apakah masih ada? Kita kulik dulu ya. Yang paling mendasar ya, yang paling signifikan yang dulu di sistem lama tidak ada kawan pajak, itu adanya buku besar Mbak Herwin atau taxpayer ledger. Dulu di
DCP online ya, sama sekali nggak ada. Adanya cuma kalau riwayat pembayaran billing itu pun hanya muncul beberapa ya. Kalau di sini ada buku besar semacam kita punya rekening koran di bank, Mbak Erwin. Jadi nanti ada sisi debit dan juga sisi Sisi kredit. kredit gitu ya. Seperti kita punya inilah akun di Akuntansi ya. betul, ya akuntansi. Nah nanti sisi debit itu menggambarkan tentang kewajiban kita ya. Misalnya misal ya kita ada SPT yang di konsep yang sudah kita buat tapi itu menimbulkan kurang bayar, itu akan muncul di sisi debit itu. Ada juga misalnya kita punya utang pajak, ada surat cinta itu ya, STP surat tagihan pajak, itu juga muncul di sisi debit. Nah kemudian di sisi kreditnya ini semacam haknya yang kita miliki ya, berarti hak yang dimiliki oleh kawan pajak semua ya. Misalnya kita ada deposit, setor deposit, karena deposit kan belum menjadi penerimaan negara ya, jadi dia masih menjadi hak wajib pajak di situ, itu akan muncul di sisi kredit. Kemudian juga kalau misalnya ada produk hukum tentang kelebihan bayar, kelebihan pajak ya, bisa SKPLB, bisa dari SKP PKP gitu ya, itu akan muncul juga di sisi kredit sebagai hak wajib pajak. Kemudian ada lagi nanti sisa saldo Mbak Herwin. Sisa saldo itu berarti debit dikurangi kredit gitu ya. Tapi itu hanya untuk perhitungan saja, tidak otomatis ya. Walaupun tadi ada fitur otomatis, tapi ketika ada deposit misalnya ya, kita punya hak, kemudian kita punya utang, itu otomatis Tidak tidak merta mengurangi saldo deposit kita itu atau saldo hak kita gitu ya. Walaupun tadi ada fitur otomatis, tapi ini yang dikembalikan ya. Jadi hak wajib pajak aman gitu ya. Aman semua ada di situ, tanpa izin dari wajib pajak atau permohonan wajib pajak kita nggak bisa mengurangi hak dari wajib pajak gitu Negara Mbak. nggak bisa langsung mengurangi hak wajib pajak ya. Iya seperti itu. Nah itu perbandingannya antara sistem lama dengan baru ya. Kalau sistem lama kita nggak bisa lihat nih mana sih kita mau kita punya utang berapa gitu kan nggak bisa kelihatan. Tapi kalau di buku besar kelihatan ya, ada ininya berapa, kemudian kita punya saldo berapa gitu kan. Jadi kita masih punya ini nih saldo sekian untuk bayar ini, kita punya istilahnya bisa merencanakan gitu seperti itu, nggak seperti dulu ya. Jadi di situ ada transparansi ya. Transparansi ya Bu ya. Betul, tidak ada dusta di antara kita. Seperti lagunya siapa Bu? Iya. Jadi lagu ya Bu dengan para pendengar podcast. Salah. Jadi terkait dengan transparansi artinya kan dulu wajib pajak tuh kalau kadang merasa bingung ya atau merasa kesulitan itu sudah membayar pajak apa saja sih selama setahun atau 2 tahun ini gitu kan. Dan wajib pajak tidak memiliki rekor jika wajib pajak tidak rajin melakukan pembukuan ya. Jadinya akan kesulitan misal hilang atau ketelingsu seperti itu. Nah sejak adanya Cortex maka segala transaksi pembayaran atau hak wajib pajak akan terrecord di buku besar atau ledger ya bahasa Inggrisnya ya Bu ya. Song Inggris ya. Di Cortex ya gitu ya. Di mana wajib pajak itu sekarang sudah lebih mudah ya. Tahu haknya berapa, kemudian tahu kewajibannya berapa. Pajak gitu ya, ke airnya atau ini gitu ya. Langsung otomatis bisa lihat sendiri. Jadi WB tidak perlu khawatir ya Bu, bisa proses sendiri seluruh riwayat hak dan kewajiban perpajakannya. Lalu apakah ini saja Pak Untung fitur keunggulan dari Cortex ini? Tadi doanya roll access, integrasi otomatis, transparansi, kemudian deposit, transparansi besar, besar, tiga keunggulan fitur. Kemudian yang keempat tadi baru disebut sama Mbak Toipa. Ya deposit ya. Deposit ya. Ini kalau wajib pajak menyatakan deposit mungkin sama dengan deposito loh. Berarti kami wajib pajak bisa naruh deposito di pajak ya. Bukan ada nih Pak, ini berapa gitu ya. Nih Pak. Nanti kalau dari deposito seolah-olah wajib pajak nyimpan uang di kantor pajak dapat bunga gitu ya. Iya bunga betul. Memang namanya deposit pajak pajak ya. Namanya deposit pajak ini yang mudah kita pahami. Deposit pajak ini seperti deposit pada umumnya. Misalnya pada aplikasi belanja online kan ya. Ada toko online gitulah ya. Di mana deposit tersebut dapat dipergunakan sewaktu-waktu untuk belanja atau untuk pembayaran apapun. Nah, demikian juga di aplikasi Cortex juga hampir mirip. Ya, namun peruntukannya adalah untuk pembayaran pajak sewaktu-waktu.
dan membantu wajib pajak lebih mudah dalam urusan membuat e-billing di awal sebelum melaporkan SPT. Dan tentunya ini untuk mengantisipasi resiko terjadinya sanksi keterlambatan pembayaran. Nah, soal terhindar dari sanksi keterlambatan dapat kami diselesaikan misalnya sekarang tanggal 24 September ya. Misalnya wajib pajak melakukan deposit sebesar 1 juta rupiah, kemudian tiba-tiba tanggal 1 Oktober besok nanti misalnya diterbitkan STP. STP jatuh temponya tanggal 30 Oktober. Nah, karena wajib pajak kelupaan 30 Oktober belum bayar, bisa menggunakan deposit yang dibayar hari ini. Dan itu terhindar dari denda atau sanksi keterlambatan pembayaran karena sudah pembayaran di tanggal 24 September. Nah, gitu. Ini salah satu keuntungan dari deposit seperti itu. Terhindar gitu Iya, ya. Terhindar Dari dari keterlambatan bayar tadi ya Karena Pak ya. yang dihitung adalah tanggal pertama setor deposit. deposit. Oke, Iya, gitu. seperti itu. Jadi deposit itu salah satu fitur unggulan Satu yang unggulan lain juga. ya. Hmm. Tapi ini perlu diyakinkan nih wajib pajak. Iya. Mungkin ada yang merasa khawatir atau anggapan dari masyarakat kalau uang yang dideposit di Kortex itu akan habis dipakai untuk bayar pajak yang lain tanpa sepengetahuan wajib pajak. Apakah itu akan terjadi, Pak? Bu Toipa sekarang ya. Ya tadi yang saya sebutkan di awal ya. Walaupun otomatis, tapi khusus ini nggak otomatis gitu ya. Siap. Ya otomatis, tapi tetap ada namanya apa ya? Istilahnya izin gitu ya. Baik itu melalui permohonan gitu ya dari wajib pajak sendiri, apakah depositnya akan dipakai untuk membayar hutang atau apa gitu atau SPT gitu. Itu semuanya by Kortex gitu ya. By Kortex dengan izin dari si wajib pajak sendiri, dari kawan pajak sendiri. Jadi nggak otomatis karena ada saldo nih, ada deposit, terus kamu masih utang gitu ya. Saya saldomu ada 500, utangmu ada 100, kurangi dulu ya, otomatis dikurangi. Itu nggak seperti itu. Tidak serta-merta, tapi tetap dari akun Kortexnya wajib pajak ketika akan mungkin menggunakan depositnya, dia tinggal pilih aja apakah akan pakai dari fitur deposit atau akan membuat kode billing baru seperti itu. Jadi kawan pajak nggak usah khawatir gitu ya, tidak ada otomatis yang seperti itu ya, semena-mena kita itu ya, tidak ada seperti itu, tenang aja gitu ya. Jadi wajib pajak tenang saja, kalau memang untuk menghindari keterlambatan bayar pajak bisa dideposit pajak. Tapi kan ada wajib pajak yang mungkin tidak memilih alternatif deposit pajak Pak Untung. Mungkin dia akan memilih alternatif pembayaran pajak yang lain gitu loh. Apakah Kortex ini lebih mudah dari yang kemarin kan billing DJP ya Pak ya? Apakah Kortex ini lebih mudah atau malah lebih sulit untuk dilakukan pembayarannya oleh wajib pajak gitu? Oke, ya. Baik, ini berarti menyangkut mengenai kode billing ya. Nah, memang untuk kode billing terdapat perubahan yang cukup substansial dalam pembuatan kode billing di akun Kortex ya. Jadi kode billing secara otomatis akan tergenerate dan akan diberikan oleh sistem setelah konsep SPT dengan status kurang bayar dibuat oleh wajib pajak. Nah, tentunya ini untuk menghindari kesalahan pembuatan e-billing akibatnya kesalahan pembayaran. Makanya dulu sering banyak banget timbul PPK itu karena wajib pajak salah membuat kode billing. Nah, sekarang lagi dengan berlakunya Kortex ini, kode billing setelah otomatis akan tergenerate dan diberikan oleh sistem setelah konsep SPT dibuat oleh wajib pajak. Dengan status kurang bayar tentunya ya. Kalau statusnya nihil ya nggak ada billingnya yang tercreate ya. Kemudian kode billing dapat dibuat sekaligus untuk beberapa jenis pajak, untuk beberapa masa pajak, atau untuk beberapa penetapan pajak. Jadi kalau misalnya kawan pajak nanti melihat atau buka Kortex di menu pembayaran kode pembuatan tagihan, itu bisa nanti akan muncul. Betul. Sekaligus nanti akan dibuat jadi 10 STP, 10 STP bisa dibuat kode billing satu. Kalau yang kemarin kan enggak gitu ya. Kemudian itu tadi tersedia daftar tagihan atau utang pajak yang ada di akun Kortexnya wajib pajak ya. Kemudian yang lainnya adalah terdapat dashboard atau dashboard kode billing yang terbit namun belum dilakukan pembayaran. Seperti itu, Mbak Herwin. Jadi untuk kode billing ini otomatis tadi ya, misal buat konsep SPT kurang bayar 100.000, nanti akan keluar kode billing 100.000 tanpa
susah-susah Susah membuat masukin. billing DJP yang Iya. 411. Aduh, nggak hafal Ngapalin, banyak iya, banget betul. gitu ya. Kode jenis Kode pajaknya jenisnya ya. apa, Oke. kode seni setorannya beda juga beda billingnya Beda. gitu ya. Tadi kan kita sudah jelaskan 5 fitur yang lain ya Bu ya. Tadi role access, integrasi, buku besar, deposit, dan kode Oke. billing. Nah Bu Toipa masih ada nggak sih fitur baru yang lain gitu? Oke, fitur baru yang lain ini menyangkut ini ya, layanan-layanan gitu ya, layanan administrasi yang selama ini mungkin bahkan masih dilakukan secara manual kawan pajak gitu ya. Apa saja gitu ya, seperti pemindah bukuan gitu ya, kemudian permintaan keterangan fiskal gitu ya, atau KSPP juga ada, atau SKTD gitu ya. Kemudian suket PP55 gitu ya, itu dulu memang sudah ada di akun DJP online ya, tapi sekarang dipertahankan dan diperbarui lagi. Bahkan ada beberapa layanan administrasi Mbak Erwin yang tanpa penelitian dari kantor pajak gitu ya. Tentu saja dengan resiko rendah gitu ya, itu otomatis akan muncul produk hukumnya seperti itu. Jadi banyak sekali fitur-fitur layanan yang memang dilakukan secara online di Cortex Mbak Erwin ya. Kemudian ada juga mengenai pengembalian atau restitusi gitu ya, baik itu PPN atau restitusi yang atas pengembalian yang seharusnya tidak terutang gitu ya, itu otomatis muncul di situ. Itu sih Mbak Erwin sebenarnya masih banyak yang membedakan antara ini ya, sistem lama dengan sistem baru ya, terutama dalam hal manual atau tidak manual ya, otomatis kalau dulu kan masih dengan kertas gitu ya, datang ke kantor pajak, ada yang bahkan harus ke kantor pajak terdaftar gitu ya. Kalau sekarang kan dengan adanya Cortex borderless ya, borderless. Iya. Baik itu misalnya wajib pajak kesulitan nih ya dengan akun Cortexnya, ya bisa menyampaikan ke kantor pajak manapun terdekat gitu ya, karena bersifat borderless. Tapi tetap nanti yang memproses adalah kantor pajak terdaftarnya. Begitu Mbak Erwin. Pak Untung dan Bu Toipa, ternyata saya mendapatkan pencerahan hari ini tentang fitur-fitur yang dimiliki oleh Cortex tadi ya, banyak sekali. Pajak sudah mendengarnya dan ternyata itu harus kita coba ya Pak Cortex itu ya, supaya kita tahu, wajib dicoba bagaimana sensasinya merasakan Cortex itu ya. Kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh Cortex itu ya. Tak terasa ya Bu ya, di penghujung acara gitu ya. Mungkin dari Bu Toipa atau Pak Untung salah satu untuk memberikan closing statement kepada wajib pajak terkait dengan Cortex. Monggo Mas Untung. Baik, sesuai dengan orientasi rancangan Cortex yang Cortex itu dirancang untuk kemudahan dan borderless ya. Artinya wajib pajak bisa mencari tahu, bisa berkonsultasi terkait Cortex dengan cara datang ke KPP terdekat atau KPP terdaftar, dan sekarang sudah banyak di berbagai lini masa, di berbagai media sosial, di YouTube itu ya, banyak sekali tutorial mengenai Cortex. Dan jujur, kami sebagai penyuluh sangat terbantu sekali dengan adanya akun-akun media sosial tersebut. Betul. Yang menyebarkan mengenai masalah Cortex. Nah, kemudian apabila Bapak Ibu memiliki kendala atau kesulitan, silahkan untuk tidak segan-segan datang ke kantor pelayanan pajak terdekat. Nah, di kami, di kantor pelayanan pajak Pratama Tegal, silahkan datang ke KPP Tegal atau dapat menghubungi kami di nomor WA 0987 0063 501. Oke. Itu salah satu layanan WA ya. WA. Jangan telepon ya Mas Untung ya. Jangan telepon. Chat WA aja gitu ya. Kalau dari saya mungkin ini Mbak Erwin, kan kayak seperti tadi Mbak Erwin bilang ya, ingin merasakan sensasi fitur-fitur gitu ya yang ada di Cortex, ya kawan pajak segera lakukan aktivasi akun gitu ya. Aktivasi akun, kemudian kode otorisasi jangan lupa ya, karena tahun depan kan kawan pajak pasti akan lapor SPT tahunan ya, khususnya orang pribadi gitu ya Mas Untung, itu akan memakai akun Cortex. Jadi jangan sampai menunggu betul, tahun depan gitu ya. Jadi sekarang aja dulu ya, sambil kita berselancar dulu Mas Untung ya, familiarisasi fitur-fitur apa aja yang ada di Cortex gitu ya, biar mengenal lebih dekat dulu gitu sih ya. Baik kawan pajak, kita sudah sampai di penghujung acara podcast kali ini. Semoga podcast kali ini dapat bermanfaat bagi kawan pajak semua untuk mengenal lebih dekat dengan Cortex. Burung pelikan, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.